Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Saudara Edu da Silva OFM. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Sabda Saban Hari Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih, secara khusus hari Minggu Advent yang kedua, 6 Desember 2020. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai bersama permenungan kita dengan merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita hening sejenak dan merenungkan sabda Tuhan ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang akan lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang kira-kira biasanya dilakukan dalam sebuah keluarga ketika menyambut suatu momen kelahiran anak? Nah, dalam banyak pengalaman, orang akan mulai check up kesehatan, check up kehamilan bagi sang ibu, mempersiapkan nutrisi bagi sang ibu dan sang bayi dalam kandungan. Sang suami sudah mulai sibuk dengan memenuhi requestan permintaan ngidam dari sang istri, terus juga mulai mempersiapkan nama. Mungkin dalam adat Jawa ada upacara 7 bulanan, doa-doa khusus dengan intensi-intensi novena khusus untuk mendoakan proses kehamilan, persalinan, dan pertumbuhan sang bayi nanti dapat berjalan dengan baik. Singkatnya, proses penyambutan terhadap peristiwa kelahiran itu biasanya sangat panjang. Itu untuk anak bayi biasa. Peristiwa Natal adalah peristiwa persiapan kita untuk menerima kelahiran bayi Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita semua. Bagaimana persiapan kita? Apakah kita sudah serepot itu? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan sangat amat baik? Persis hari ini, bacaan-bacaan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan yang datang sebentar lagi. Saudara-saudaraku, dalam kitab Nabi Yesaya tertulis tadi ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Hal ini juga lah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan yang kita dengar tadi, bacaan Injil. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah bentuk persiapan dari kelahiran rohani Yesus dalam hati kita masing-masing yang kita rayakan setiap kali momen Natal. Nah, pernah nggak kita bertanya dalam hati kita, kira-kira kenapa sabda ini tertulis demikian ya? Mengapa kita perlu mempersiapkan jalan lurus bagi Tuhan di padang gurun? Kenapa ya di padang gurun? Bukan di jalan raya, bukan di perkotaan, tetapi di padang gurun. Mempersiapkan jalan untuk menerima Allah ternyata dipersiapkan di padang gurun. Maksudnya apa ya? Ternyata kalau kita lebih mendalami lagi berbagai kisah di kitab suci, ditemukan padang gurun itu memiliki kekayaan makna yang sangat mendalam dalam sebuah konteks persiaran iman kita sebagai orang Kristen. Kita tahu di padang gurun
terjadilah sebuah peristiwa pemurnian motivasi ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Selama 40 tahun, bangsa Israel memurnikan dirinya sendiri dengan bantuan rahmat Tuhan dalam bimbingan Musa untuk masuk ke tanah terjanji, berjalan di padang gurun, tinggal di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan kita masih ingat juga pastinya peristiwa tentang Yesus Kristus sendiri yang mempersiapkan hidup dan karyanya di sekitar usia 30 tahun, itu dimurnikan dengan berpuasa dan bermati raga di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dua kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa padang gurun adalah situasi yang gambarannya sangat tandus, ketiadaan harapan, ketiadaan sumber kehidupan, penuh dengan godaan, penuh dengan pencobaan, tetapi disitulah terjadi momen pemurnian. Disitulah terjadi momen atau saat-saat yang berarti untuk mempersiapkan diri menghadapi sebuah peristiwa yang penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, persiapan Natal tahun ini pasti sangat berbeda dengan persiapan-persiapan sebelumnya. Kita tentu tidak bisa lagi bersukacita semeriah dulu dengan keramaian di sana-sini, atau dengan baju baru untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Hari ini kita justru diingatkan di masa pandemik ini untuk meluruskan jalan Tuhan dalam masa padang gurun kita, dalam masa prihatin kita di tengah era pandemik kita COVID-19 di tahun 2020 ini. Mungkin banyak kesulitan hidup, banyak keputusasaan yang melanda hidup kita sampai saat ini, tapi itu mau menunjukkan kepada kita saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalannya di padang gurun hidup kita. Mungkin banyak keraguan dalam hidup kita, tapi justru ini adalah saat bagi kita untuk mendewasakan diri secara iman. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kedua, surat kedua Rasul Petrus juga kita diingatkan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudaraku, tulisan ini menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan mempersiapkan diri supaya kita tidak kedapatan bercacat ketika Ia datang dalam hati kita masing-masing adalah sebuah hal yang paling penting dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat kita semua. Bahkan di tengah segala situasi yang sedemikian sulit ini. Makanya, saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat dengan satu lagu dari Mada Bakti yang kiranya bisa mengingatkan kita untuk selalu setia mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita ini tidak pernah pantas kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Semoga lirik-lirik ini bisa mengingatkan kita tentang pantaskah kita di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan Ia masuk ke dalam hidup kita. Liriknya berbunyi seperti ini. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Lirik yang kedua, di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa berkah, tanpa maaf, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Saudara-saudaraku, semoga kita terus berusaha
untuk memantaskan diri kita menerima Tuhan dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai membiarkan Tuhan kesulitan masuk ke dalam hati kita ketika Ia mengetuk pintu hati kita. Semoga kita sungguh-sungguh mempersiapkan dan menggunakan masa Advent ini sebagai masa persiapan untuk menerimanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.